Dalam dunia otomotif, kecepatan selalu menjadi daya tarik utama. Tidak ada yang lebih menggugah adrenalin daripada suara mesin yang menggelegar dan dorongan akselerasi yang membuat jantung berdebar. Dua kategori mobil yang sering menjadi perbincangan dalam hal kecepatan dan performa adalah supercar dan mobil sport. Keduanya memiliki desain aerodinamis, tenaga besar, dan teknologi canggih yang membuat pengalaman berkendara semakin mengesankan. Namun, meskipun sama-sama menawarkan sensasi berkendara yang luar biasa, supercar dan mobil sport memiliki perbedaan mendasar dalam hal performa, teknologi, desain, serta harga. Banyak yang bertanya-tanya, mana yang lebih unggul dalam adu kecepatan? Apakah supercar yang memiliki tenaga buas dan teknologi mutakhir, atau mobil sport yang lebih ringan, lincah, dan tetap bertenaga? Untuk memahami siapa yang pantas menyandang gelar juara dalam duel kecepatan ini, mari kita bandingkan keduanya dari berbagai aspek penting yang menentukan performa dan pengalaman berkendara, desain dan aerodinamika. Dalam dunia otomotif, berperforma tinggi, desain bukan hanya soal estetika, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan aerodinamika serta efisiensi kecepatan. Supercar dan mobil sport dirancang dengan mempertimbangkan aspek ini. Meskipun ada beberapa perbedaan mencolok dalam filosofi desain keduanya, supercar dibuat dengan pendekatan ekstrim dalam hal aerodinamika. Desainnya lebih agresif dengan lekukan tajam yang bertujuan untuk mengoptimalkan aliran udara. Setiap bagian dari bodinya, mulai dari splitter depan hingga diffuser belakang, dirancang untuk mengurangi hambatan udara sekaligus meningkatkan downforce. Hal ini memungkinkan supercar tetap stabil bahkan saat melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Mobil sport juga mengadopsi desain aerodinamis, tetapi dengan pendekatan yang lebih moderat. Tujuannya adalah menemukan keseimbangan antara performa dan kenyamanan berkendara. Mobil sport seringkali memiliki dimensi yang lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan supercar, membuatnya lebih mudah dikendalikan di berbagai kondisi jalan. Jika berbicara soal keunggulan desain dalam hal kecepatan, supercar memiliki kelebihan dalam menjaga stabilitas pada kecepatan tinggi. Namun, mobil sport menawarkan keseimbangan antara performa dan kepraktisan, membuatnya lebih mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Performa mesin dan akselerasi. Kecepatan sebuah mobil sangat ditentukan oleh tenaga yang dihasilkan oleh mesinnya. Dalam hal ini, supercar memiliki keunggulan mutlak karena dilengkapi dengan mesin yang jauh lebih bertenaga dibandingkan mobil sport. Supercar biasanya menggunakan mesin berkapasitas besar dengan konfigurasi yang lebih canggih, seperti mesin V12 atau V10 yang dapat menghasilkan tenaga di atas rata-rata. Tenaga yang dihasilkan bisa mencapai ratusan hingga ribuan tenaga kuda, membuatnya mampu melesat dari posisi diam ke kecepatan tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Mobil sport, meskipun memiliki mesin yang lebih kecil, tetap menawarkan performa yang impresif. Biasanya menggunakan mesin 4 atau 6 silinder yang telah dioptimalkan untuk memberikan tenaga maksimal tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakar. Dengan bobot yang lebih ringan, mobil sport tetap mampu memberikan akselerasi yang cepat meskipun tidak seagresif supercar. Jika tujuannya adalah mencapai kecepatan tertinggi dalam waktu sesingkat mungkin, supercar jelas lebih unggul. Namun jika menginginkan performa yang tetap mumpuni tetapi lebih efisien dan mudah dikendalikan, mobil sport adalah pilihan yang menarik. Handling dan pengalaman berkendara. Kecepatan bukan hanya soal tenaga mesin, tetapi juga bagaimana mobil dapat dikendalikan dengan stabil dan responsif di berbagai kondisi jalan. Dalam hal ini, handling menjadi faktor krusial yang membedakan supercar dan mobil sport. Supercar dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa dengan handling yang sangat presisi, menggunakan suspensi yang lebih kaku serta sistem kemudi yang sangat responsif. Supercar mampu melahap tikungan dengan kecepatan tinggi tanpa kehilangan kendali.
Teknologi seperti sistem all-wheel drive dan active aerodynamics semakin meningkatkan kestabilan saat bermanuver. Mobil sport di sisi lain menawarkan handling yang lebih ramah pengguna. Dengan bobot yang lebih ringan dan pengaturan suspensi yang lebih nyaman, mobil sport lebih mudah dikendalikan, terutama di jalan raya biasa. Mobil ini tidak memerlukan keterampilan mengemudi setingkat pembalap profesional untuk mendapatkan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Dalam lintasan balap dengan banyak tikungan tajam, mobil sport seringkali lebih lincah karena bobotnya yang lebih ringan. Namun, dalam trek lurus dengan kecepatan tinggi, supercar akan unggul berkat stabilitas dan tenaga mesinnya yang lebih besar. Teknologi dan fitur canggih. Perbedaan mencolok lainnya antara supercar dan mobil sport terletak pada teknologi yang digunakan. Supercar seringkali menjadi ajang pembuktian inovasi terbaru dalam dunia otomotif, dengan berbagai fitur canggih yang meningkatkan performa, keamanan, dan kenyamanan berkendara. Supercar biasanya dilengkapi dengan teknologi seperti sistem aerodinamika aktif, traction control yang sangat canggih, hingga sistem suspensi adaptif yang dapat menyesuaikan karakter berkendara sesuai dengan kebutuhan. Bahkan beberapa supercar modern sudah menggunakan sistem hybrid atau listrik untuk meningkatkan tenaga tanpa mengorbankan efisiensi. Mobil sport juga tidak ketinggalan dalam hal teknologi, meskipun lebih sederhana dibandingkan supercar. Beberapa mobil sport terbaru telah dilengkapi dengan fitur seperti launch control, mode berkendara yang dapat disesuaikan, serta sistem pengereman canggih untuk meningkatkan keamanan dan performa. Jika mencari mobil dengan teknologi tercanggih yang memberikan pengalaman berkendara futuristik, supercar adalah pilihan utama. Harga dan biaya perawatan. Supercar bukan hanya mahal saat pembelian, tetapi juga dalam hal biaya perawatan. Dengan teknologi canggih serta material eksotis yang digunakan dalam pembuatannya, harga supercar bisa mencapai angka yang fantastis. Selain itu, biaya perawatan seperti servis rutin, pergantian suku cadang, serta asuransi juga jauh lebih tinggi dibandingkan mobil sport. Mobil sport, meskipun tetap berada di segmen premium, memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan supercar. Selain itu, biaya perawatan juga lebih rendah karena banyak model mobil sport menggunakan komponen yang lebih umum dan lebih mudah diperbaiki. Bagi yang memiliki anggaran besar dan menginginkan kendaraan eksklusif dengan performa luar biasa, supercar adalah pilihan yang memikat. Namun, bagi yang ingin menikmati sensasi berkendara berkecepatan tinggi dengan biaya yang lebih rasional, mobil sport adalah pilihan yang lebih masuk akal. Kesimpulan, siapa juara dalam adu kencang? Baik supercar maupun mobil sport memiliki keunggulan masing-masing dalam hal kecepatan, teknologi, serta pengalaman berkendara. Supercar unggul dalam hal tenaga, aerodinamika, dan inovasi teknologi, membuatnya menjadi pilihan utama bagi mereka yang menginginkan performa tanpa kompromi. Di sisi lain, mobil sport menawarkan keseimbangan antara kecepatan, handling, serta efisiensi. Dengan bobot yang lebih ringan dan biaya perawatan yang lebih rendah, mobil sport tetap bisa memberikan sensasi berkendara yang mendebarkan tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Jika tujuan utama adalah mencapai kecepatan tertinggi dengan teknologi paling mutakhir, supercar adalah juaranya. Namun, jika mencari kendaraan yang tetap cepat, lebih mudah dikendalikan, serta lebih praktis untuk penggunaan sehari-hari, mobil sport adalah pilihan yang lebih rasional. Pada akhirnya, keputusan terbaik bergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing. Yang pasti, baik supercar maupun mobil sport, keduanya menawarkan pengalaman berkendara yang luar biasa dan menggugah adrenalin. Supercar dan mobil sport memang dirancang untuk performa tinggi, tetapi bagaimana jika keduanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Faktor kenyamanan, efisiensi bahan bakar, serta kepraktisan menjadi aspek penting dalam menilai seberapa ideal kendaraan ini untuk digunakan di luar lintasan balap.
Supercar seringkali menghadapi kendala dalam penggunaan sehari-hari. Dimensi bodinya yang lebar, ground clearance yang rendah, serta suspensi yang kaku membuatnya kurang nyaman untuk melewati jalanan perkotaan yang seringkali berlubang atau memiliki polisi tidur. Selain itu, radius putar yang besar membuat supercar kurang praktis untuk digunakan di area perkotaan yang sempit dan padat. Sebaliknya, mobil sport lebih fleksibel dalam hal penggunaan harian. Meskipun tetap memiliki performa tinggi, mobil sport umumnya lebih nyaman dikendarai dalam kondisi lalu lintas yang bervariasi. Selain itu, konsumsi bahan bakar menjadi aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Supercar dengan mesin besar dan tenaga tinggi cenderung boros bahan bakar, sementara mobil sport lebih efisien dalam penggunaan bensin. Bagi mereka yang ingin menggunakan kendaraan berperforma tinggi, tanpa harus terlalu sering mengunjungi pom bensin, mobil sport menjadi pilihan yang lebih logis. Jika kendaraan ini hanya digunakan untuk akhir pekan atau keperluan khusus, supercar tetap menjadi pilihan menarik karena mampu memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa. Namun, bagi yang menginginkan keseimbangan antara performa dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, mobil sport lebih cocok. Prestis dan eksklusivitas. Ketika membahas kendaraan berperforma tinggi, tidak bisa dipungkiri bahwa faktor prestis juga menjadi pertimbangan penting. Supercar seringkali dianggap sebagai simbol status dan kemewahan. Bukan hanya karena performanya yang luar biasa, tetapi juga karena eksklusivitasnya. Supercar diproduksi dalam jumlah terbatas dan seringkali hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Beberapa model supercar bahkan memiliki daftar tunggu yang panjang atau hanya ditawarkan kepada pelanggan yang sudah memiliki hubungan khusus dengan pabrikan. Hal ini menjadikannya lebih dari sekadar kendaraan, tetapi juga sebuah aset berharga yang memiliki nilai koleksi. Di sisi lain, mobil sport tetap memiliki daya tarik tersendiri dalam hal eksklusivitas, meskipun tidak seistimewa supercar. Banyak mobil sport yang tetap menarik perhatian di jalanan, tetapi lebih mudah diakses oleh banyak orang dibandingkan supercar. Bagi yang ingin memiliki kendaraan yang mencerminkan status sosial dan memberikan kepuasan dalam hal eksklusivitas, supercar jelas menjadi pilihan utama. Namun, bagi yang ingin tetap menikmati kendaraan dengan tampilan dan performa menarik, tanpa harus menghadapi keterbatasan dalam ketersediaan dan harga, mobil sport tetap menjadi pilihan yang tidak kalah menarik. Keseruan di sirkuit balap, baik supercar maupun mobil sport dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang maksimal di lintasan balap. Namun, bagaimana performa keduanya jika benar-benar diadu dalam kompetisi di sirkuit? Supercar jelas memiliki keunggulan dalam lintasan lurus. Dengan tenaga mesin yang besar serta sistem aerodinamika yang canggih, supercar dapat mencapai kecepatan puncak yang jauh lebih tinggi dibandingkan mobil sport. Teknologi seperti launch control dan sistem pengereman karbon keramik juga membantu supercar dalam mendapatkan catatan waktu yang lebih baik di trek lurus. Namun dalam sirkuit dengan banyak tikungan, mobil sport bisa memberikan perlawanan yang cukup sengit. Dengan bobot yang lebih ringan dan handling yang lebih lincah, mobil sport seringkali dapat melibas tikungan dengan lebih cepat dibandingkan supercar yang lebih berat dan cenderung agresif. Pada akhirnya hasil di lintasan akan bergantung pada jenis trek yang digunakan. Dunia otomotif kini tengah mengalami pergeseran besar menuju teknologi listrik. Supercar dan mobil sport tidak luput dari tren ini. Dengan banyak pabrikan yang mulai menghadirkan varian elektrifikasi untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan performa. Supercar listrik kini mulai bermunculan dengan performa yang lebih buas dibandingkan supercar konvensional. Dengan tenaga instan dari motor listrik, akselerasi supercar listrik bahkan bisa lebih cepat dibandingkan supercar berbahan bakar bensin. Teknologi ini memungkinkan mobil mencapai kecepatan tinggi tanpa harus bergantung pada mesin pembakaran internal yang boros dan berisik. Di sisi lain, mobil sport juga mengikuti tren ini dengan menghadirkan model hybrid atau sepenuhnya listrik.
mobil sport listrik menawarkan kombinasi antara efisiensi dan performa tinggi, dengan tenaga yang tetap responsif dan bobot yang lebih ringan dibandingkan supercar listrik. Dalam beberapa tahun ke depan, bisa jadi persaingan antara supercar dan mobil sport tidak lagi hanya sebatas perbedaan tenaga dan kecepatan, tetapi juga bagaimana teknologi listrik dapat dioptimalkan untuk memberikan pengalaman berkendara terbaik. Kesimpulan akhir, mana yang lebih baik? Pada akhirnya, memilih antara supercar dan mobil sport tergantung pada prioritas dan kebutuhan masing-masing individu. Jika menginginkan kendaraan dengan performa maksimal, desain eksklusif, serta teknologi canggih, supercar adalah pilihan terbaik. Namun, jika mencari kendaraan yang tetap memiliki performa tinggi tetapi lebih praktis untuk digunakan sehari-hari dengan biaya yang lebih rasional, mobil sport adalah pilihan yang lebih masuk akal. Supercar jelas unggul dalam hal kecepatan, eksklusivitas, dan inovasi teknologi, menjadikannya impian bagi banyak pecinta otomotif. Namun, mobil sport menawarkan keseimbangan yang lebih baik antara performa dan kepraktisan, sehingga bisa digunakan lebih fleksibel dalam berbagai kondisi.